Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, sebuah rumah di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo ludes terbakar. Saat kebakaran, 2 balita dan 1 perempuan terjebak di lantai atas rumah hingga membuat warga panik. Saudara, sebuah rumah di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo ludes terbakar. Saat kebakaran, 2 balita dan 1 perempuan terjebak di lantai atas rumah hingga membuat warga panik. Ini apa ini? Asap hitam mengepul dari sebuah rumah 2 lantai di tepi jalan raya Gedangan Sedati di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Insiden tersebut menghebohkan warga sekitar sebab ada seorang perempuan yang berteriak minta tolong dari lantai atas. Warga kemudian berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Beruntung beberapa saat kemudian petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi meski sempat kesulitan mengevakuasi korban karena berada di lantai atas. Namun 2 balita serta seorang perempuan bisa dikeluarkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pak, tadi kelihatannya ada mengevakuasi warga. Itu keluarga di sini atau gimana, Pak? Penghuni rumah. Untuk keterangan warga sini atau warga pendatang kita belum tahu. Ada berapa yang dievakuasi, Pak? Untuk bayi, anak-anak bayi sekitar kurang lebih 1 tahun, 1 sama sekitar umur 2-3 tahunan, 1 sama ibu-ibu. Ibunya anak-anak tadi 1. Terus teman-teman untuk oksigen tadi ada yang kurang oksigen, maksudnya sekitar 3 anggota. Belum diketahui pasti penyebab awal mula kebakaran terjadi. Namun imbas dari kejadian tersebut kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, rumah seorang relawan bakal calon bupati di Lumajang ditembak senapan angin oleh orang tak dikenal sesaat setelah kegiatan sosialisasi bakal calon bupati. Kasus dugaan teror tersebut masih diselidiki polisi untuk menangkap pelaku dan mengungkap motifnya. Rumah Prayogi, 28 tahun di Desa Kerasak, Kecamatan Gedung Jangjang, Lumajang menjadi sasaran tembakan oleh orang tak dikenal. Tembakan merusak kaca rumah diduga menggunakan senjata airsoft gun atau senapan angin. Peristiwa itu bermula saat Prayogi bersama keluarganya selesai mengadakan pertemuan relawan bakal calon Bupati Lumajang petahana Thoriqul Haq pada Sabtu malam kemarin. Pada Selasa dini hari terjadi tembakan oleh orang tak dikenal mengenai kaca depan rumahnya. Tembakan itu tidak mengenai pemilik rumah. Selanjutnya korban melapor ke aparat kepolisian setempat. Selain teror pecah kaca, Prayogi mengaku sempat mendapatkan teror di ponselnya dari nomor tidak dikenal. Selepas itu kita memang nggak bicara kepada siapa-siapa, soalnya kan saya sebagai Korcam Kecamatan Gedung Jangjang takutnya berdampak ke kekhawatirannya ke teman-teman Korcam yang lain dan Kordes yang lain. Akhirnya saya Senin malam itu ketemu sama beliau, konsultasi gimana ini Cak untuk kedepannya, soalnya kan terus terang saya juga agak khawatir juga untuk keamanan saya dan keluarga gimana beserta teman-teman yang lain begitu. Sampai saat ini polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendalaman kasus dugaan teror jelang Pilkada 2024 tersebut. Dan kalau dilihat dari bekas pecahan kaca ini, apa ini? Dari duganya apa ini? Ya mungkin senjata angin atau apa, karena suaranya hanya jus gitu aja. Tapi nggak ditemukan proyektil di... Sementara nggak ada karena banyak pecahan kaca saya lembut sekian. Soal dugaan intimidasi jelang pilkada kemana? Nah itu masalah itu nanti perlu kami selidiki. Polisi mengimbau masyarakat bekerja sama menjaga keamanan lingkungan, terutama saat menjelang pilkada, serta segera mungkin melaporkan kepada petugas saat terjadi hal membahayakan. Kabupaten Lumajang akan menggelar pemilihan kepala daerah untuk periode 2024-2029 pada November mendatang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Telkom Malang menggelar wisuda ratusan siswa. Selain memilih perguruan tinggi negeri, ada juga yang mantap memilih kuliah di Akademi Televisi Indonesia (ATVI). Sebanyak 508 siswa SMK Telkom Malang menjalani prosesi wisuda di Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang Selasa siang.
Sebelumnya, para siswa ini sudah dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Selain memilih di jalur perguruan tinggi negeri, ada juga yang mantap memilih kuliah di Akademi Televisi Indonesia atau ATVI di Jakarta. ATVI adalah perguruan tinggi untuk mengembangkan hobi, talenta, juga masa depan karir di bidang media digital, termasuk bidang konten online, perfilman, hingga penyiaran. Jadi rencananya mau kuliah di Telyu karena kita juga basicnya dari Telkom, jadi pengennya ke Telyu lagi. Mama tidak diterima di Telkom University, mana? Kalau untuk plan selanjutnya, kalau memang belum rezekinya nggak keterima di Univ Telkom, rencananya bakalan milih ke ATVI, miliknya Indonesia. Saya setelah ini mau lanjut kuliah di Telkom University, Mas. So Mama nggak diterima di Telkom University? Saya mau kerja di Akademi Televisi Indonesia, ATVI. Tahun ini kita meluluskan 508 siswa. Dari 508 siswa itu ada 230 yang akan memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan sisanya memang memilih bekerja dan berwirausaha. Bagi siswa yang tidak diterima untuk jalur SNBT dan juga dari Telkom University, maka bisa melanjutkan ke Akademi Televisi Indonesia. Diharapkan anak-anak SMK ini dapat memilih jurusan sesuai bakat dan minat mereka di jenjang perguruan tinggi, sehingga nantinya mereka mampu meraih prestasi yang membanggakan. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Kita ke informasi ringan, Saudara. Beragam cara dilakukan pedagang hewan kurban untuk menggait para pembeli. Di Surabaya, pedagang hewan kurban memberikan promo setiap pembelian kambing mendapatkan voucher sepatu. Jelang Hari Raya Idul Adha, banyak bermunculan lapak pedagang hewan kurban di sentra penjualan hewan kurban Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya. Banyaknya pedagang musiman ini membuat pedagang harus pandai-pandai mensiasati agar hewan kurbannya laku. Salah satunya memberikan promo beli kambing gratis voucher pembelian sepatu seharga ratusan ribu rupiah. Cara ini terbukti ampuh untuk menarik pembeli agar datang dan membeli kambing kurban. Ardi Prastiawan, ia memilih membeli kambing di lapak ini karena adanya promo gratis potongan harga sepatu yang bisa ditukarkan di mal. Dapat apa ini tadi, Pak? Ini dapat voucher belanja nganuannya untuk penukaran sepatu. Sepatu apa itu, Pak? Sepatu cat biasanya, Pak. Ini mau rencananya mau dikemanain, Pak? Apa kambingnya ini, Pak? Ini mau dikurbankan di daerah Waru sana, di masjid. Di masjid, Pak, ya? Iya. Tapi kalau memang setiap Idul Adha selalu belinya di tempat ini atau bagaimana? Ini baru pertama kali sih, karena menarik sih promonya, dapat voucher juga voucher belanja untuk pembelian sepatu. Untuk harganya sendiri gimana? Harga sendiri sih sekiranya ya standar lah, ada yang murah, tergantung jenisnya, besar kecilnya itu sih. Sementara itu, Ipul Irman, pemilik lapak hewan kurban mengatakan dengan adanya promo gratis voucher sepatu ini merupakan salah satu strateginya untuk meningkatkan penjualan hewan kurban. Voucher didapat dari kerjasama toko sepatu dengan lapak hewan kurban. Untuk penjualan tahun ini sih selama kita mulai tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Juni kemarin sampai hari ini lebih bagus dari tahun kemarin. Kenapa, Mas? Karena selain pengunjung juga ramai, pengunjung lebih ramai dari tahun lalu, kita juga ada promo. Jadi setiap pembelian kambing tanpa nego itu dapat free sepatu ya Mas, bukan potongan diskon atau apa, tapi free langsung satu pasang sepatu gitu. Jadi mungkin promo ini juga menjadi daya tarik tersendiri buat pengunjung yang datang ke Magisa. Sejak awal buka bulan Juni hingga saat ini sudah terjual lebih dari 250 ekor kambing.
Harga kambing dijual 2 juta hingga 12 juta rupiah tergantung ukuran dan bobotnya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.